Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsa Melesoni Putri dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Yarsi. Di sini saya ingin membahas tentang heterokedastisitas. Nah, tujuannya itu untuk menguji apakah dalam metode terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, dan ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas, yaitu dengan cara melihat grafik plot, uji Park, uji Gleiser, dan uji White. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan pengujian heteroskedastisitas dengan grafik plot. Nah, grafik scatter plot itu melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu z-pred dengan residualnya /id. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara /id dan z-pred yang telah diprediksi. Nah, di sini, ada dasar analisisnya, yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada ya membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Nah, tapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung aja kita ke SPSS-nya. Nah, ini saya sudah menginput datanya, langsung aja kita melakukan pengujian dengan mengklik Analyze. Kita klik Analyze. Lalu pilih Regression. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Klik Analyze, Regression, lalu Linear. Nah, akan muncul kayak gini. Untuk kolom dependen itu kita masukin keuntungan. Nah, untuk kolom independen kita masukin aset dan harga saham. Lalu klik plot. Nah, untuk variabel Y kita klik yang /id. Dan untuk variabel X kita pilih z-pred. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Oke, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini outputnya. Di sini ada scatter plotnya. Nah, jadi kita lihat di sini data scatter plotnya. Di sini titik-titiknya itu tersebar luas dan tidak teratur. Jadi ada yang di atas 0 dan ada di bawah 0. Jadi dapat disimpulkan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali, uji Park mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang
diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, ini adalah kriteria uji Park menurut Ghazali. Jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, tapi jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung aja kita ke sini. Kita langsung pengujian. Klik transform, lalu compute variable. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah di target variable ini kita masukin res 2. Terus di function group kita klik all. Terus function and special variable-nya itu kita klik ABS. Nah, setelah itu ininya kita masukin yang unstandardized. Lalu kali ini lagi. Lalu klik OK. Oke, nah di sini udah muncul si res 2-nya. Langsung aja kita lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu LS. Kita pertama klik transform, lalu compute variable. Nah, di target variable ini kita ganti ln res 2. Function groupnya kita klik all. Lalu ininya kita cari yang ln. Oke. Lalu kita hapus dulu. Oke. Nah, ini kita pilih yang S2. Lalu klik OK. Oke, di sini udah keluar datanya. Jadi kita langsung aja meregresikan logaritmanya, logaritma residualnya. Kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, untuk dependent ini kita independennya itu kita ganti yang ln res 2. Terus untuk independen ini tetap, lalu klik OK. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita bisa lihat di tabel koefisien ini, di dalam signifikannya, untuk tabel asetnya ini 0,498.
dan harga sahamnya itu 0,887. Itu artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas dengan uji Getscher. Uji Getscher yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Nah, hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut T. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikannya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Oke, langsung aja kita ke SPSS-nya. Nah, kita klik transform, lalu compute variable, lalu target variabelnya kita klik ABS res1. Nah, ini kita hapus dulu. Untuk function group kita klik A, lalu function and special variabelnya kita klik ABS. Oke. Nah, lalu kita masukin yang unstandardized. Lalu oke. Oke. Nah, di sini kita udah punya datanya. Langsung aja kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, untuk dependen kita masukin yang ABS res1 dan independennya tetap. Lalu kita klik OK. Oke. Oke, kita bisa lihat di sini di tabel koefisien ini nilai signifikannya yaitu lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut lagi. Oke, ini analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang kita ketahui. Nah, tujuannya itu hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Nah, bentuk umum persamaan regresi berganda yaitu ini. Y yaitu variabel dependen atau terikat sama dengan alfa tambah B1 dan X1 plus B2 dengan X2 plus B3 dan X3 dan seterusnya. Nah, menurut Ghazali, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Oke.
Langsung aja. Nah, eee, kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, dependennya itu kita ganti jadi keuntungan. Independennya sama, untuk plots ini kita kosongin. Kita ganti, kita kosongin, lalu klik continue, lalu oke. Oke. Nah, nah ini dia, bisa kita lihat di tabel model summary. Ini di kolom edges R-square itu di mana sebesar 0,955 atau 95,5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel aset dan harga saham itu mempengaruhi variabel dependen sebesar 95,5% dan sisanya sebanyak 4,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, terus untuk uji F, kita lihat di tabel ANOVA ini, di kolom F ini 96,681. Di sini F hitungnya itu untuk signifikannya itu 0,000. Artinya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan kepada variabel dependen. Nah, untuk uji T, kita lihat di tabel koefisiennya. Tabel koefisiennya ini di kolom signifikan yaitu sebesar 0,01 untuk asetnya lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.